Pastinya kalau tingkat keterisian di rumah sakit ini menurun, ini menjadi kabar baik untuk kita. Tapi saat ini masyarakat pasti bertanya, wah berarti berhasil dong PPKM darurat dilaksanakan. Apakah sudah ada tanda-tandanya bahwa selayaknya PPKM akan dibuka pemirsa? Apalagi kepala-kepala daerah kan sudah mulai adu janji bahwa ini sudah bagus pelaksanaan PPKM-nya dan berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dan lain-lain pemirsa. Itu akan saya bahas di malam hari ini. Sudah ada di studio TV One di sini Dr. Faisal Yunus. Selamat malam, spesialis dokter, spesialis paru di sini. Assalamualaikum dok. Kita juga telah tersambung dengan kepala daerah. Nanti ada 3 kepala daerah yang akan saya ajak berdialog malam hari ini. Tapi yang sudah tersambung malam hari ini yang pertama adalah Pak Riza Patria, Wagub DKI Jakarta. Pak Riza, selamat malam Pak Wagub. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga sudah melihat ini Pak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University. Pak Diki, selamat malam. Malam Mbak Caca, ya. Pak Wagub, Dr. Faisal. Pak Diki, saya ingin mulai dari Pak Diki terlebih dahulu. Pak, kalau dari secara konteks kasus nasional, bahkan juga kedaerahan, contohnya sekarang sudah ada DKI Jakarta di sini. Mereka mengatakan bahwa pandemi sudah bisa dikendalikan. Ini terlihat dari jumlah angka hariannya ini turun terus ini Pak. Apakah ini dikatakan bahwa indikator PPKM berhasil atau bagaimana Pak? Ya, bahwa ada fakta penurunan ya. Kalau bicara Jakarta, saya lebih confidence karena cakupan testingnya ya. Nah, artinya penurunan tentu kita kita sambut positif ya, apresiasi terutama dalam hari ini memang pasti ada peran dari PPKM. Namun harus difahami bahwa ini belum melampaui masa krisis ya. Artinya begini, kalau bicara puncak memang seperti diprediksi akhir Juli sampai minggu pertama Agustus ini akan memasuki masa puncak. Tapi bicara puncak pandemi itu ada 3 yang akan kita lalui. Pertama adalah puncak kasus infeksi yang bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, dan ini yang baru ketahuannya tuh nanti gitu, terlalu awal dan juga agak menurut saya lebih baik kita ambil sikap tetap hati-hati ya, karena kita baru tahu betul melalui puncak biasanya setelah 2 minggu setelah itu dilewati. Kedua, setelah puncak kasus infeksi akan kita alami puncak beban di fasilitas kesehatan yang biasanya adalah dampak 1 atau 2 minggu setelah terpapar. Nah, ini yang akan kita alami di mungkin mulai Agustus ya. Dan ketiga, kita masih akan melalui puncak lagi, yaitu apa? Biasanya setelah 3 minggu rata-rata dari terpapar infeksi, angka kematian ini akan mengalami puncaknya. Jadi 3 puncak ini tentu semuanya memiliki karakteristik yang berbeda dan juga semuanya tetap harus dimitigasi. Dan adanya penurunan di BOR dalam rumah sakit pada beberapa waktu terakhir ini tentunya harus disikapi juga sangat komprehensif, karena begini ya, masyarakat kita ini kalau sakit itu dan saat ini pola yang terjadi di Jawa Bali, kasus infeksi sudah dari kampung desa gitu, tidak banyak lagi di kota, dan angka kematian di kampung-kampung ini dalam beberapa tempat dari studi Kompas itu saja sudah sama dengan yang saya prediksi 10 kali meningkatnya loh kematian di desa-desa ini, dan ini jelas ada potensi wabah yang tidak terdeteksi. Baik. Apalagi dengan keterbatasan 3T. Baik, sekarang saya ke Pak Wagub ya. Pak Wagub, Pak Riza, Gubernur kan sudah mengatakan bahwa ya sudah cukup berhasil nih penanganan pandemi COVID-19 di Jakarta. Bahkan berhasil juga PPKM darurat. Tapi kenapa DKI Jakarta ini masih berstatus level 4, Pak? Ya, pertama ya soal penentuan status level 4 itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Kami pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti kebijakan keputusan yang diambil. Ya mungkin maksudnya baik, pemerintah pusat tetap memastikan Jakarta di level 4 supaya kita tetap waspada, tidak kendor, tidak abai, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan lebih ketat lagi supaya dalam seminggu ke depan sampai tanggal 9 kita bisa menurunkan secara signifikan. Baik.
Ya, nah Pak Diki, kalau sekarang kan DKI Jakarta masih level 4 berdasarkan penentuan level-level. Nah, kalau tadi Bapak kan sempat memuji testingnya bagus. Kalau diturunkan levelnya jadi 3 atau 2 sudah tepat nggak? Atau mungkin dibuka ini PPKM Darurat Jakarta? Kalau testing itu 3T itu mau level berapapun harus dijaga konsistensinya. Jadi karena masalahnya adalah kita harus mengarah pada test positivity rate yang 5% itu, Mbak Caca. Jadi apapun ini yang juga harus dipahami oleh pemerintah pusat dan semua daerah ya, bahwa apalagi daerah-daerah yang selama ini kapasitas testingnya masih belum memadai ya harus terus kejar itu. Jadi pelonggaran ini harusnya menurut saya juga jangan sampai mengurangi ya kekuatan atau intervensi 3T yang bahkan dalam PPKM 4 ini saja pun belum kuat. Pak Diki, tapi singkatnya kalau menurut pandangan Bapak sekarang ini sudah bisa dilonggarkan tidak DKI Jakarta? Mumpung di sini ada Pak Wagub. Belum. Oke. Langsung lugas. Ya karena apa? Karena masalahnya kita bicara angka kematian ya, mohon maaf ya, karena ini jawaban ideal dan berbasis data yang keseriusannya kematian ini ya menunjukkan ada potensi infeksi yang belum kita bisa kendalikan ya. Oke. Karena itu yang harus kita lakukan. Baik, sekarang saya ke Dr. Faisal Yunus yang menangani pasien di Rumah Sakit Persahabatan. Kalau dokter sendiri melihat sekarang kan rumah sakit lebih lowong ya, tidak seramai sebelum PPKM. Nah, sudah boleh ada tanda-tanda untuk dilonggarkan tidak sih, Dok? Kalau menurut saya, walaupun alhamdulillah sekarang kita sudah agak lega sedikit karena rumah sakit sudah mulai berkurang. Biasanya kita Persahabatan ada tenda 2 di luar, biasanya penuh. Sekarang tendanya sudah tidak ada lagi, tidak dipakai. Kemudian ya IGD kita biasanya penuh, sekarang sudah ada yang kosong, udah bisa. Tapi yang ruang rawat masih penuh, ICU masih penuh. Kalau menurut saya belum bisa dilonggarkan. Kenapa? Begitu dilonggarkan, kita kan tahu sendiri masyarakat kita. Tidak longgar saja mereka sudah mulai berkumpul. Nanti longgar begitu naik lagi. Nah, kita kasih kesempatan lah, kita bernafas sedikit lah tenaga kesehatan ya, karena selama ini sudah pontang-panting ya, jadi dengan mulai agak turun bornya, jadi bisa istirahat juga, bisa juga kita menghilangkan kepanikan. Nah dengan demikian ya, jadi menurut saya belum lah kita kalau bisa kita teruskan dulu supaya dengan demikian lebih panjang lagi, sebab intinya begini. Karena vaksinasi kita kan masih kecil, jadi begitu dilonggarkan orang tertular ya nanti menjadi sakit, kecuali kalau vaksinasi sudah cakupan juga cukup luas, jadi bisa kemungkinan mencegah penularan atau mengurangi, atau walaupun dia tidak tertular nggak akan berat karena sudah divaksinasi. Oke, nanti saya akan juga berbincang dengan Wagub Jawa Barat. Kalaulah di DKI Jakarta sudah bisa dikendalikan ini pandemi COVID-19 di sana, tapi ternyata di Jabar ini, di Depok khususnya ini angka aktifnya tertinggi, sementara orang Depok kerjanya di Jakarta, begitu juga dengan sebaliknya. Sesaat lagi ya.